Hai guys, di tempat yang lain yang memperlihatkan di kastil yang mana pada saat itu matahari sedang terbit, terlihat seorang pembantu dari vampir laut sebut saja Yanto yang menyambutnya. Di sana sang pembantu kemudian langsung memberikan minuman teh berwarna merah sebelum Nosferatu itu akan beranjak tidur. Ia pun lalu langsung menyeduhkan teh itu sembari tertawa bersama. Blood orange. Hold the orange. Mereka berdua pun sangat akrab tak henti-hentinya tertawa konyol, padahal tidak ada yang lucu sama sekali. Saking serunya membuat kepala sang pembantu copot dari badannya, lalu langsung merusak tempat meja teh tadi hingga terjungkal. Cairan teh berwarna merah pun jatuh ke lantai, hingga menyebabkan sang pembantu itu yang menginjaknya tersadar dan akhirnya tersandung tirai merah. Tentunya cahaya matahari itu pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Hal itu menyebabkan sang vampir kepanasan dan menjadi abu. Melihat majikannya terluka, ia pun buru-buru meminta maaf karena akibat kecerobohannya membuat vampir itu menjadi abu. Meskipun dia mohon-mohon sambil menangis agar dirinya tidak dipecat, akan tetapi vampir itu sudah tak peduli lagi. Hingga pada akhirnya pembantunya pun langsung segera diusir dari tempatnya. Ia pun kemudian langsung pergi dan kebetulan saat itu anginnya kencang hingga membuat tubuhnya yang jadi abu mulai berterbangan kemana-mana. Di sisi yang lain yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang membuang sampah di tempat sampah, namun ia baru sadar ketika ia telah membuang sampah itu ke kepala si mantan pembantu vampir yang tadi. Dan kebetulan dia berada di tempat itu, SpongeBob pun ketakutan setengah mati karena kaget. Dan kejutannya ternyata SpongeBob mengenalinya, dia merupakan salah satu temannya yang bernama Slappy. Slappy pun benar-benar sangat bersedih setelah ia dipecat dari tempat kerjanya. Tanpa sang master vampir, hidupnya menjadi hampa dan tersesat. Ia lalu mulai meneteskan air mata, intinya dia ingin memiliki majikan yang harus ia layani. Dia ingin melayani siapapun, yang penting dia bisa memiliki kegiatan setiap harinya. Gak lama dari itu datanglah Tuan Crab yang langsung memarahi SpongeBob karena sudah terlalu lama di belakang, apalagi para pelanggannya sudah menumpuk tidak sabar ingin makan Krabby Patty. Disinilah SpongeBob pun mengatakan jika pelanggannya hari ini terlalu banyak, oleh sebab itu mereka membutuhkan orang tambahan lagi. Di sini Slappy pun langsung mendekati Tuan Crab dan ingin meminta pekerjaan. Namun tentunya Tuan Crab langsung menolak karena dia tidak punya uang untuk membayar. Namun Slappy membersihkan kotoran di kakinya. Ia pun mengatakan jika sebelumnya ia dibayar hanya menggunakan serangga saja. Hingga pada akhirnya Tuan Crab seketika itu langsung mempekerjakan. Insects. Disinilah terlihat Slappy yang sudah bekerja di restoran Tuan Crab sebagai penjaga di depan. Bahkan saking bagus pelayanannya, Slappy pun diberikan uang tips. Namun segera langsung diambil Tuan Crab karena seperti kesepakatan di awal, Slappy akan dibayar hanya dengan menggunakan serangga saja. Dan Tuan Crab lalu langsung memberikan serangga itu agar Slappy bekerja dengan lebih giat lagi. Gak lama dari itu datanglah pelanggan baru yang masuk. Di sana Slappy langsung mencopot kulit tubuhnya, hanya meninggalkan tulang belulang saja. Dikarenakan dia mengira bahwa dia sedang memakai mantel. Squidward yang melihatnya pun merasa bahwa pria itu sangat aneh dan paling menyeramkan yang pernah disewa oleh Tuan Crab. SpongeBob kemudian muncul yang memberitahu Squidward bahwa pesanannya telah siap saji. Di sini Slappy yang muncul dari bawah lantai yang langsung menyajikan makanan tersebut dengan penuh keistimewaannya. Ketika ia memakannya, ternyata yang dimakan justru malah kakinya sendiri, sehingga membuat ia melambung segera pergi meninggalkan restoran itu. Squidward yang melihatnya langsung tertawa karena dia mengira bahwa Slappy sedang menjahili pelanggannya. Namun SpongeBob kemudian datang menghampiri Slappy untuk memberitahu agar jangan memberikan para pelanggan makanan yang tidak dipesan. Seperti halnya yang menambahkan kaki para pelanggan, jadi biar pelanggannya nggak kabur lagi. Setelah mendapatkan bimbingan, akhirnya ia pun mengerti. How about serving our customers? Slappy lalu menjaga lagi ke depan. Di sana datanglah wanita kaya raya yang langsung disambut hangat oleh Slappy. Bahkan pelayanan kali ini benar-benar sangat istimewa. Sehingga wanita kaya raya itu langsung memuji aksi Slappy yang penuh dengan kemewahan dan keeleganan yang benar-benar tidak ia dapatkan di tempat ini sebelumnya. Slappy kemudian mengatakan bahwa pakaian yang ia kenakan saat ini merupakan setelan tempat ia dimakamkan. Tentunya membuat wanita kaya raya itu pun terkejut. Slappy lalu langsung memberikan pelayanan yang cukup barbar pada wanita kaya raya itu. Ia pun lalu langsung berubah menjadi kelelawar dan menarik rambutnya.
lalu dibawa ke atas untuk mendapatkan pelayanan VIP. Namun sesampainya di sana justru wanita kaya raya itu benar-benar dibuat sangat ketakutan. Pasalnya Slappy sangat maksa ingin membantunya untuk memakan makanan ini. Bahkan Slappy langsung mencopot kepalanya untuk mengunyah makanan tersebut. Kejadian itu tentunya langsung membuatnya takut dan akhirnya lebih memilih untuk terjun dari atas dan tubuhnya mengenai Nyonya Puff yang sedang makan. Lalu terpental hingga membuat tubuh Slappy berhamburan kemana-mana guys. Para pelanggan yang melihat potong-potongan itu langsung ketakutan dan segera pergi dari sana. Tuan Crab kemudian datang karena melihat para pelanggan yang menghilang. Semua berusaha membelanya, namun Tuan Crab segera memecat Slappy. Karena kerjanya nggak bener, Slappy akhirnya bersedih dan memberikan kembali puluhan serangga kepada Tuan Crab sebagai tanda permintaan maaf. Di sini Slappy sempat mengatakan bahwa dia bisa membawa semua teman-temannya ke restoran ini, namun teman-temannya akan datang hanya pada malam hari. Tentunya mendengar hal itu di pikiran Tuan Crab hanyalah uang dan uang. Dengan pemikiran tersebut, ia pun kemudian tidak jadi memecat Slappy asalkan teman-teman Slappy mampir ke tempat restorannya. Slappy lalu membuat tempat restoran ini menjadi tempat kesukaan bagi teman-temannya. Kemudian malam hari yang penuh mencekam pun akhirnya telah tiba. Di dalam restoran itu terlihat begitu banyak sekali teman-teman. Berbagai bentuk dan keseraman sudah ada di tempat itu semua. Tak lama SpongeBob dan Slappy pun datang. Slappy memasak untuk semua teman-temannya, ia pun sudah mengerti apa kesukaan mereka semua. Salah satunya membuat patty yang bisa hidup yang menggunakan tenaga listrik. Kemudian langsung dimakan oleh makhluk aneh itu dan terbukti layanannya benar-benar sangat bagus. Lalu SpongeBob disuruh untuk memasukkan tulang ke dalam roti Krabby Patty untuk diberikan kepada sang serigala. Selanjutnya dilanjut dengan memberikan hidangan kepada ikan yang tidak terlihat. SpongeBob pun di sini langsung menyajikan makanan itu juga tanpa terlihat sama sekali. Tuan Crab muncul yang tadi hanya ingin marah-marah karena dipenuhi oleh para monster. Namun karena melihat di kasirnya ada uang banyak, akhirnya ia pun tak jadi memarahi sang Slappy. Sedangkan Squidward yang menjadi kasir terjebak di jaring-jaring laba-laba di atas. Tuan Crab yang mengumumkan bahwa restorannya akan selalu terbuka bagi kelompok mereka semua, lalu secara tiba-tiba saja lampu padam. Karena mereka telah kedatangan majikan lama dari Slappy, yaitu Nosferatu. Disinilah Slappy pun memohon kepadanya agar dibawa kembali bersama dengannya, karena bagaimanapun dia sangat merindukan di lingkungan kerja lamanya. Dia ingin merawatnya lagi seperti sedia kala. Oleh sebab itu, ia pun memohon dengan sangat rendah hati, dan pada akhirnya setelah mendengarkan itu, tuannya pun langsung menjadikan Slappy kembali sebagai pembantunya, meskipun dia harus menjadi anak rendahan di kerajaan kastil. Akhirnya hal itu membuat semua para monster yang ada di sekitar pun tersentuh hatinya. Slappy pun kemudian langsung segera dibawa pergi oleh majikan. Namun di sini Tuan Crab pun telat untuk mencegahnya karena dia adalah sumber uangnya pada malam hari. Tak lama dari itu datanglah para penduduk desa menggunakan bus. Mereka pun murka dan lapar saat masuk ke dalam restoran. Mereka pun marah karena melihat para monster di tempat itu. Akhirnya mereka pun saling bertengkar satu sama lain. Meskipun begitu, namun Tuan Crab tidak mengapa karena mesin kasirnya sudah mendapatkan uang yang cukup banyak. Dan ketika mesin kasir itu meledak, ternyata isinya bukanlah uang, melainkan puluhan serangga, yang mana memang uang mata para monster itu sebagai pembayarannya adalah serangga guys. Yang kemudian film pun berakhir. Okay, let's start paddling. Hai guys, di suatu hari seorang pelanggan hendak memasuki restoran Krabby Patty, namun belum sempat membuka pintu, tiba-tiba restoran itu meledak hebat, menghancurkan seluruh bangunannya. Pelanggan itu pun hanya bisa nyengir dan berbalik arah, tak jadi membeli makanan tersebut. Akibat restoran yang meledak, para penghuni di dalamnya terlihat gosong terbakar akibat ledakan yang dahsyat. Yang mana ternyata semua itu adalah ulah plankton yang kembali berusaha mencuri resep rahasia Krabby Patty dengan meledakkan restoran menggunakan dinamit. Namun seperti biasa rencananya gagal total, berangkas tempat resep disimpan terlalu kuat, dan plankton pun pulang dengan tangan kosong.
Di tengah kekacauan, SpongeBob menyemprot wajah Squidward dengan alat pemadam kebakaran meski Squidward tampak masih santai. Tuan Crab lalu berkumpul bersama krunya dan mengumumkan bahwa restoran harus direnovasi dan ia akan mengambil cuti untuk berlayar. SpongeBob senang bukan main mengira mereka akan liburan bersama, tapi harapannya langsung pupus saat Tuan Crab menyuruhnya tetap tinggal dan hanya mendoakan keselamatannya. Meskipun SpongeBob mengejar hingga ke tepi laut, Tuan Crab tetap pergi sendirian, meninggalkan SpongeBob yang menangis terseduh-seduh di pantai. Namun tangisannya tak berlangsung lama karena ia ingin membantu Squidward membersihkan sisa-sisa ledakan. Sementara itu di dalam kapal pesiar, Tuan Crab memilih kabin termurah yang ada di ruang nomor 237, yang mana lokasinya di lantai paling bawah. Saat membuka pintu kabin, betapa terkejutnya dia melihat plankton juga ada di dalam sana. Rupanya mereka memesan kabin yang sama. Keduanya panik saat menyadari bahwa itu adalah kamar hunian ganda. Tak tahan tinggal bersama musuh bebuyutannya, Tuan Crab keluar dengan penuh amarah, mencaci maki plankton yang telah menghancurkan restorannya. Di bar kapal, Tuan Crab tak sengaja menabrak ikan lain dan tumpah di minumannya. Ikan itu mengajak Tuan Crab bermain seluncuran ekstrim. Awalnya menolak, namun akhirnya ia dipaksa naik ke atas. Saat akan meluncur, si pemandu mengatakan wahana ini harus dimainkan berdua. Dan siapa lagi pasangannya kalau bukan plankton. Keduanya langsung meluncur tanpa aba-aba dan menabrak anak-anak di bawahnya. Teriakan histeris mereka diiringi dengan jepretan kamera si pemandu. Setelah sempat ke permukaan, mereka jatuh lagi ke laut, dan pelampung Tuan Crab pecah. Tak lama mereka mulai saling menyalahkan. Hari-hari berikutnya di kapal terus diwarnai kekacauan. Mereka berdua dilarang bermain oleh Tuan Crab, tapi plankton tak peduli. Dalam satu permainan, Tuan Crab melempar bola ke arah plankton dengan sengaja. Plankton lalu membalas melemparkan air yang membuat Tuan Crab terlempar ke laut. Malam harinya, plankton berpesta bersama makhluk laut lain, namun Tuan Crab datang dan menginjak tubuhnya sambil berjoget. Kesal, plankton melempar piringan musik ke lampu hias hingga menimpa Tuan Crab, tapi bola lampu itu justru menggelinding dan mengejar plankton hingga kacau. Suatu ketika mereka makan di restoran yang berdampingan, plankton mulai usil membuat Tuan Crab kesal dan melempar makanan. Akibatnya seluruh ruangan menjadi berantakan, mereka pun dihukum disuruh bekerja di ruang pembakaran batu bara. Di sana Tuan Crab membanting sekopnya dan tanpa sengaja melubangi pipa air. Bocoran besar pun terjadi, alarm berbunyi keras. Kapten kapal mengumumkan kapal akan menabrak gunung es dan benar saja tabrakan itu pun tak terhindarkan. Mereka terlempar keluar kapal terombang-ambing di laut dan kembali bertengkar. Tiba-tiba si pemandu misterius muncul lagi mengajak mereka latihan sekoci. Namun Tuan Crab menolaknya mentah-mentah dan mendorongnya hingga menghilang. Mereka mendayung bersama namun tak sejalan, Tuan Crab bahkan menghajar plankton dengan dayung. Hari berganti, mereka kini terdampar di pulau terpencil, wajah sudah dipenuhi janggut putih. Plankton menatap laut dengan teropong berharap pertolongan. Saat sedang berdebat, si pemandu kapal muncul dari semak-semak. Kali ini menawarkan lomba bersepeda pantai. Plankton yang kesal langsung melempar benda ke kepalanya hingga pingsan. Tuan Crab justru memuji aksi itu lalu memompa celana si pemandu hingga membesar. Dan mereka pun ikut terbang terbawa. Not without me. Di udara mereka tertawa bersama, namun si pemandu sadar dan panik. Ia melepaskan ikat pinggangnya dan mereka pun terjatuh ke laut lagi. Mereka terdampar sekali lagi guys. Tak lama muncul SpongeBob dengan alat pendeteksi barang. Ia menemukan mereka terkubur di dalam pasir. SpongeBob menjelaskan bahwa ia datang ke Lagunago untuk mencari harta karun. Kabar baik bagi Tuan Crab dan plankton, ternyata mereka sudah kembali ke Bikini Bottom. Setelah itu mereka pulang ke tempat masing-masing. Tuan Crab terus mengoceh menyindir plankton dan plankton pun tak terima. Beberapa waktu berlalu, restoran Krabby Patty sudah diperbaiki, tapi suasananya tetap berasa sepi. Tuan Crab merasa bosan, begitupun plankton, mereka sama-sama merasa ada yang hilang. It sure has been boring around here. Akhirnya, Tuan Crab mendatangi restoran Chum Bucket dan bertemu plankton. Ia tampak gugup dan berbicara serius.
Secara mengejutkan, ia menunjukkan resep rahasia Krabby Patty kepada Plankton. Plankton mengira Tuan Crab akan menyerahkannya. Tapi ternyata itu hanya umpan Tuan Crab sebenarnya ingin mengajak bertengkar lagi seperti saat liburan. Namun belum sempat pertarungan dimulai, SpongeBob datang dan menemukan botol resep tergeletak di dekat Chum Bucket. Ia langsung membawanya pulang dan menyimpannya di dalam brankas rahasia. Kemudian tanpa disangka saat ia meniup debu pada botol itu, terlihat bahwa Tuan Crab, Plankton, dan si pemandu kapal terjebak di dalam botol kecil tersebut. Dan dengan polosnya, SpongeBob menutup brankas tanpa tahu bahwa di dalamnya ada 3 makhluk yang kini jadi koleksi rahasianya. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan Plankton sedang berada di labnya, ia pun tengah menguji sebuah zat ke dalam wadah. Namun ramuan itu terjatuh dan meledak setelah ia mendengar suara SpongeBob dan Karen yang tertawa. Plankton yang kesal kemudian langsung pergi menemui mereka berdua. Di sana ia pun melihat keduanya nampak sedang menertawai sebuah foto, hingga Plankton langsung segera menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Karen lalu menunjukkan sebuah album foto mengenai Plankton saat masih bayi yang mana ternyata mereka berdua sangat menyukainya. Sehingga membuat Plankton sangat marah karena Karen telah memberitahu orang lain mengenai dirinya pada saat masih menjadi bayi. Ia pun marah kepada mereka berdua. Plankton yang geram kemudian akan membakar foto-fotonya, namun terlebih dahulu Karen langsung mencegahnya. Di sana Karen dan SpongeBob tak ingin apabila foto kenangan itu dibakar begitu saja, namun Plankton yang sudah kadung marah akhirnya langsung segera membawa buku album itu pergi dari tempat itu hingga membuat wajahnya yang sedang marah nampak terlihat sangat imut. Ketika ia pergi, Plankton tak sengaja menjatuhkan foto dirinya dan SpongeBob langsung mengambil foto itu untuk disimpan. Kemudian ia pun dibuat sangat senang dan pergi dari tempat Chum Bucket, sementara terlihat Karen yang santai menikmati secangkir kopi. Lalu diperlihatkan iklan untuk Balen Baby, yaitu mereka makanan untuk bayi paus. Di sana ayah paus mencoba memperkenalkan makanan itu kepada anaknya, namun terlihat bahwa sang anak menolak makanan itu saat sang ayah menyuapinya, hingga tak sengaja mengenai kepalanya. Namun ketika bayi paus itu tak sengaja menelannya, ternyata ia sangat menyukai, sehingga ia pun langsung memakan makanan tersebut, dan mengatakan dengan menaiki kepala ayahnya bahwa ia sangat suka akan makanan itu. Kemudian di sana sang pembawa acara datang dan setuju bahwa makanan itu sangat cocok dikonsumsi oleh bayi paus. Lalu terlihat di akhir video terpampang jelas wajah Plankton. Lalu saat berada di restoran Chum Bucket, Karen datang dan menunjukkan foto Plankton yang berada di sebuah iklan. Kemudian terungkap bahwa Plankton memenangkan kontes bayi terlucu mereka dengan fotonya yang ditaruh di toples. Namun Plankton tak menghiraukan sama sekali sehingga memutuskan pergi dari rumahnya. Dan saat Plankton pergi di sana, Karen melihat bahwa foto suaminya saat masih kecil kini digunakan sebagai produk makanan di toples karena emang Plankton sangat lucu saat ketika masih bayi. Kemudian yang memperlihatkan Plankton yang berada di pusat perbelanjaan, nampaknya ia sangat bete mengenai sang istri dan SpongeBob yang melihat fotonya saat masih kecil. Saat ia masuk justru beberapa orang mulai membicarakan Plankton dan mengaguminya. Di sana juga terlihat produk makanan yang menggunakan foto bayi Plankton. Namun ia masih belum menyadarinya. Lalu terlihat Plankton yang memilih kaleng berwarna kuning, namun letaknya cukup jauh untuk diambil sehingga membuat Plankton frustasi. Akhirnya tanpa terduga muncullah seorang nenek tua yang langsung menolong Plankton. Ia langsung mengambil dan memberikan kaleng itu kepadanya. Setelahnya, sebagai imbalan, nenek tua itu langsung mencubit pipi Plankton hingga membuat wajahnya sedikit mengkerut. Ia pun memarahi sikap kurang ajar nenek tua itu. Kemudian karena saking gak sadarnya, ia telah tertimpa kaleng yang sadar tadi melayang di udara hingga mengenai tubuhnya. Plankton lalu langsung membayar barang belanjaannya di kasir, namun saat petugas kasir itu tahu bahwa pelanggannya merupakan seorang bayi yang terkenal dan lucu, ia pun langsung menggratiskan barang belanjaannya.
Bukannya senang, justru plankton merasa risih dengan orang-orang tersebut. Setelah beres, plankton langsung segera pergi dari tempat itu, dan di sana justru ia melihat balon udara yang memakai foto-foto dirinya. Bahkan foto dirinya tak hanya sampai di situ saja, banyak sekali para papan pengiklan mulai menggunakan foto-fotonya. Karena saking lucunya, hampir setengah kota menggunakannya untuk keperluan, sehingga membuat plankton sangat marah dan risih. Ia pun kemudian langsung segera pulang ke tempat asalnya. Di sana, ia pun mendobrak pintunya dan langsung memerahi Karen. Ia pun mengatakan kepadanya bahwa Karen telah melanggar privasinya, hingga tersebar foto-fotonya saat masih bayi. Namun, Karen menjawab bahwa itu merupakan ide SpongeBob untuk mengirim gambar-gambar tersebut, sehingga hasilnya kini plankton menjadi viral berkat foto-foto itu. Tak berselang lama, datanglah SpongeBob ke restoran Jam Bucket. Di sana ia menjelaskan bahwa kini plankton sudah terkenal lewat jalur foto bayi. Namun hal itu ternyata sangat tidak membuatnya senang, justru ia sangat marah karena ulah SpongeBob membuat privasinya bocor dan akhirnya semua orang bisa tahu. Namun menurut SpongeBob bahwa itu bagus karena semua orang sangat menyukainya. Oleh sebab itu, di sini plankton langsung mengajak SpongeBob menghapus foto-foto mengenai tentang dirinya. SpongeBob pun langsung bertanggung jawab dan akan membantunya mengenai masalah tersebut. Singkat cerita, yang memperlihatkan mereka berdua sudah berada di kota. Di sana, SpongeBob diperintahkan untuk menghapus gambar yang terpampang di papan iklan. Ia pun menumpahkan cat ke wajahnya, lalu langsung beraksi menghapus wajah plankton. Sementara itu, plankton yang sudah sedikit gila langsung segera memotong papan tersebut, hingga mengakibatkan papan itu terjatuh ke bawah bersamaan dengan SpongeBob. Lalu mereka berdua kini berada di jalan untuk mencegat bus yang lewat. Plankton kemudian langsung mengisi cat sebagai amunisinya di tubuh SpongeBob. Kemudian setelah terisi, plankton tak sengaja terjatuh ke dalam, dan saat SpongeBob mulai melemparkan cat, plankton pun juga ikut terbawa dan akhirnya foto yang ada di bus itu telah menghilang dan membuat plankton tertabrak mobil yang lewat, guys. Lalu setelahnya plankton langsung pergi ke tempat pusat perbelanjaan. Di sana mereka berdua langsung menghabiskan semua uang hanya untuk membeli makanan dan barang yang mengandung tentang wajahnya. Kemudian setelah cukup dirasa sudah membeli barang, mereka pun langsung segera menguburkannya di padang pasir yang cukup jauh dari rumah. Lalu plankton dan SpongeBob beristirahat sebentar, kemudian mereka pun sempat dibuat ketakutan saat mendengar suara-suara aneh. Yang mana ternyata suara aneh itu berasal dari bayi ikan paus yang sedang menangis dan kelaparan. Bayi-bayi itu kemudian mendekati SpongeBob, dan plankton hal itu awalnya membuat SpongeBob sangat senang, karena wajah mereka sangat lucu. Bayi-bayi itu kemudian mendekati mereka berdua. Hal itu awalnya membuat SpongeBob sangat senang karena wajah mereka sangat lucu. Plankton kemudian mengatakan kepada SpongeBob agar segera memberikan makanan terhadap bayi paus itu agar para bayi itu bisa tenang kembali. Plankton lalu mencoba untuk menenangkan yang sedang kelaparan. Sementara itu SpongeBob mulai membaca bahan-bahan yang terkandung pada makanan itu. Setelah plankton ikut membaca juga, ternyata makanan itu mengandung 100% dari bahan plankton sebagai bahan pembuatan makanan tersebut. Sehingga membuat plankton sangat ketakutan, ia pun histeris dan panik. Lalu SpongeBob langsung segera membawa plankton pergi ke kota dan berlari. Namun justru para bayi paus yang ada di kota sama-sama ikut mengejarnya. Bahkan setiap jalan yang dia lalui terdapat bayi paus yang mulai mengikuti mereka berdua. Disinilah plankton yang panik dan ketakutan segera meminta SpongeBob untuk mempercepat pelariannya, serta menghindari para bayi paus yang kelaparan itu. Hingga di sana anak-anak itu langsung membunyikan suaranya, sehingga kini SpongeBob pun berhenti dari pelariannya, tubuhnya seketika langsung berubah menjadi paus. Kemudian memakan plankton hidup-hidup, lalu plankton yang masih bisa bertahan langsung membuka mulutnya. Kemudian langsung segera pergi dari tempat itu. Sementara SpongeBob dan bayi lainnya mulai mengikuti, terlihat plankton sudah berada di Jam Bucket, lalu langsung membuat pertahanan di depan pintunya. Akan tetapi pertahanan itu cuman sebentar saja.
Plankton yang panik langsung menaiki ke suatu tempat hingga diikuti oleh bayi-bayi itu dan SpongeBob berhasil menangkap plankton. Kemudian memakai topi lalu langsung dijadikan dot untuk dirinya. Hingga membuat mereka berdua terjatuh ke dalam tong besar yang berisi cam. Akibatnya SpongeBob yang mulai tersadar kembali dari hipnotisnya, lalu ia segera pergi dari tempat tersebut, sementara terlihat plankton yang muncul ke permukaan, ia hampir tenggelam dan diselamatkan oleh bayi paus. Namun kemudian plankton langsung dimakan, tak lama langsung dimuntahkan kembali karena tubuhnya mengandung cam yang tidak enak, serta memiliki rasa yang sangat menjijikkan. Plankton yang berada di luar pun mulai menangis dengan wajah imutnya. Tak lama dari itu datanglah juru bicara dari Balloon Baby. Kedatangannya langsung disambut dengan kemarahan oleh plankton, yang padahal juru bicara itu hanya ingin memberikan hadiah kepadanya, karena plankton telah memenangkan sebuah acara kontes. Mendengar itu, plankton senang, namun ketika ia akan memberikan hadiahnya, bayi paus mengatakan bahwa bayi plankton rasanya seperti cam. Hal itu pun sontak membuat juru bicara langsung pergi dari tempat itu, dan pada akhirnya juru bicara menobatkan Tuan Krabs sebagai foto kedua yang dipilih menjadi pemenang dalam kontes ini. Sehingga para bayi paus itu langsung menggendong Tuan Krabs atas kemenangannya. Di sana, SpongeBob kemudian langsung menghampiri plankton. Ia memberitahu bahwa sebelumnya ia juga telah memasukkan foto lucu Tuan Krabs saat celana dalamnya digigit oleh cacing. Dan ia menganggapnya lucu hingga plankton berakhir dengan dilindas oleh bus yang menampilkan wajah bayi Tuan Krabs yang lucu. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Sponges would do and immediately adopt. A little game of catch. Hold on. We have more bonding to do, and what better... Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan SpongeBob dan juga Patrick yang sedang bermain catur dalam posisi tubuh yang terbalik. Tak berselang lama dari itu, SpongeBob telah ditelepon oleh kedua orang tuanya. SpongeBob kemudian langsung mengambil telepon dari tubuhnya. Saat itu sang ayah mulai menanyakan kabar SpongeBob, apakah baik-baik saja atau sedang bersedih. Lalu giliran sang ibu yang berbicara dengan SpongeBob. Dalam perbincangan itu, sang ibu mengatakan kepada SpongeBob bahwa dia memiliki kejutan untuknya, sehingga SpongeBob diminta untuk segera datang ke tempatnya. Sebelum SpongeBob pergi, Gary dipaksa agar menggantikannya untuk bermain catur dengan si Patrick. Dalam sekejap bermain, Gary berhasil mengalahkan si Patrick dengan sangat mudahnya. Si Patrick kemudian langsung memakan papan catur karena kekalahannya. Sedangkan di sisi yang lain yang memperlihatkan di tempat bernama Avocado Acres, SpongeBob yang telah bertemu dengan kedua orang tuanya di rumah yang sudah menunggu kedatangannya. SpongeBob kemudian langsung memasuki ke dalam rumahnya sembari mencari-cari kejutan hadiah yang akan diberikan oleh orang tuanya. Namun SpongeBob belum sama sekali menemukan keberadaan hadiah yang masih dirahasiakan itu. Sehingga kedua orang tuanya mulai memberitahu bahwa hadiahnya telah diinjak-injak oleh SpongeBob. Yang ternyata hadiah kejutan itu adalah si plankton yang sudah dalam keadaan tubuhnya yang sudah remak. Jadi kejutan itu adalah SpongeBob harus menerima plankton atau Sheldon untuk dijadikan saudara barunya. Terungkap sudah, jadi ceritanya gini. Jadi si plankton memang sengaja ingin memasuki ke dalam keluarga SpongeBob dengan membuang bayi di keranjang. Dan dia menyamar sebagai bayi, tujuannya agar bisa dirawat oleh kedua orang tua SpongeBob. Namun yang lebih gokilnya lagi justru SpongeBob dan kedua orang tuanya belum menyadari bahwa itu adalah plankton yang sedang menyamar. Namun SpongeBob sangat menyukai akan kejutan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya, karena dia sendiri menginginkan saudara laki-laki hingga memeluknya. Setelahnya kedua orang tuanya langsung pergi saat SpongeBob sangat menyukai hadiahnya itu. Lalu disinilah sifat jahat plankton mulai diperlihatkan. Dia berusaha untuk menghasut SpongeBob agar saling bercerita satu sama lain. Jadi di antara mereka berdua tidak boleh memiliki rahasia. Tujuan plankton sendiri agar dia bisa mendapatkan resep rahasia formula Krabby Patty dari SpongeBob.
Namun SpongeBob meminta agar mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Sehingga disinilah SpongeBob dan juga si Plankton keluar rumah dan bermain bola bisbol. Namun dia tidak bisa memasang sarung tangan karena kebesaran. Namun SpongeBob tetap saja menyuruh Plankton yang sangat kecapean harus melemparkan bola, hingga membuat tenaganya habis untuk menggelindingkan bolanya. SpongeBob kemudian memberikan bola bisbol menggunakan caos pedas hingga tepat mengenai masuk ke dalam matanya. Tentunya hal itu membuat Plankton sangat kesakitan. Sementara itu di dalam rumah kedua orang tua SpongeBob sangat senang karena melihat keakraban mereka berdua, yang padahal mah si Plankton benar-benar dibuat sangat tersiksa saat bermain bola bisbol karena berulang kali dia selalu tergencet saat SpongeBob melemparkan bolanya. Akhirnya setelah SpongeBob mengambil tubuh Plankton dari bola bisbol, dia langsung mengajak Plankton ke rumah tetangganya untuk membantu pekerjaan rumah. Saat itu dia langsung mengetuk pintu tetangganya yang keluar. Namun malah nenek-nenek tua bertongkat yang berada di kursi roda yang melihat tingkah aneh SpongeBob dan juga Plankton. Di sini SpongeBob mengatakan bahwa dia ingin membantu pekerjaan rumah. Namun nenek tua itu menolaknya. Hingga si Mary datang dan mempersilahkan SpongeBob dan si Plankton agar memotong rumput-rumput laut di halaman rumahnya. Namun saat mesin itu sudah menyala, justru membuat tak terkendali hingga membuat si Plankton kegiling habis-habisan. Saat itu Mary telah datang yang melihat kinerja mereka berdua. Terbukti Mary sangat menyukai hasil kerjanya. Alhasil si Mary langsung memberikan uang logam yang langsung mengenai tubuh si Plankton, sehingga hal itu membuat SpongeBob sangat senang sekali. Akhirnya mereka bisa mendapatkan uang meskipun upahnya enggak seberapa, tapi lumayan buat jajan. Selanjutnya mereka pergi ke tempat barang rongsokan untuk bermain dengan penghancur logam. Hal itu membuat Plankton marah karena harus menuruti permintaan SpongeBob yang konyol. Nah, disinilah si Plankton kaget karena kini mereka berada di dekat tempat rumah pisang. Plankton langsung mengajak SpongeBob untuk segera pergi dari sana. Namun SpongeBob justru menggodanya karena dikira si Plankton takut dengan si badut. Dan ternyata benar saja, badut itu memiliki perawakan tubuh yang sangat besar sehingga mengubah tubuh SpongeBob menjadi mainan. Sebelum itu si badut merah itu memperingatkan Plankton agar jangan ke tempatnya lagi. Hal itu membuat si Plankton sangat ketakutan dengan perawakan si badut besar itu. Saat si badut akan menginjak Plankton, dia pun meminta bantuan kepada SpongeBob. Alhasil SpongeBob langsung melindungi Plankton dari injakan sang badut raksasa hingga berhasil mementalkan badut besar itu ke langit dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Sejak saat pertolongan itu, akhirnya membuat si Plankton hatinya tersentuh. Dia pun kini benar-benar menganggap SpongeBob adalah kakaknya karena sudah menolongnya. Alhasil si Plankton ingin melakukan banyak hal bersama dengan SpongeBob untuk menjalin hubungan mereka menjadi lebih baik lagi. Lalu saat berada di rumah, Plankton harus selalu disuruh oleh SpongeBob untuk mengangkat tubuhnya. Namun dia merasa sangat bahagia bisa hidup bersama. Setelahnya SpongeBob mengajak Plankton ke kebun binatang. Karena dasarnya si Plankton bangor ngece binatang yang sedang dikurung. Akhirnya bokongnya kecuel sedikit tapi nggak ngaruh. Setelahnya mereka berdua bersantai di halaman rumah melihat indahnya awan di siang hari. Di sini Plankton mengungkapkan semua isi hatinya. Intinya dia sangat senang sekali bila memiliki kakak seperti SpongeBob yang selalu ada dan menolongnya dari badut besar yang akan menginjaknya tadi. Karena meskipun dia banyak memiliki saudara tapi enggak sebaik SpongeBob yang berani bertaruh nyawa. SpongeBob pun sangat senang sekali memiliki adik seperti Plankton. Kemudian SpongeBob berjanji akan mengungkapkan semua rahasia selama ini kepada Plankton. Tentu saja hal itu membuat Plankton langsung berubah pikiran menjadi jahat lagi. Pertama-tama yang bercerita Plankton, di sini dia mengatakan bahwa dia bersikap kasar karena dia tidak ingin dunia menyakitinya. Namun dia juga takut apabila semua orang menjauhinya. Dia langsung menghirup udara dalam-dalam karena cerita ini benar-benar sangat rahasia hingga orang-orang tak seharusnya tahu akan cerita tersebut. Di sini dia mengatakan bahwa ia tidak pernah belajar cara menghirup
mengikat dasi. Namun selama ini dia hanya menggunakan dasi jepit sembari menangis. Ya, inilah rahasia SpongeBob yang benar-benar harus dirahasiakan selama ini. Namun dia sangat lega sekali. Akhirnya semua unek-uneknya telah dikeluarkan semua, sehingga dia bisa menjadi tenang. Tentu saja hal itu membuat Plankton benar-benar sangat murka kepada SpongeBob, karena selama ini ternyata SpongeBob memang benar-benar konyol, hanya mengingat rahasia tentang kelemahan dia yang tidak bisa menggunakan dasi. Plankton ingin agar SpongeBob mengungkapkan resep rahasia formula Krabby Patty. Namun dia mengatakan kepada si Plankton bahwa rahasia itu masih terkunci di dalam otaknya, yang memang di dalam otaknya sudah ada Tuan Crab yang tertidur menjaga resep rahasia. Sehingga si Plankton langsung menggunakan gergaji mesin untuk membuka paksa brankas tersebut, hingga membuat SpongeBob sangat panik. Untungnya saat itu datanglah kedua orang tua SpongeBob yang langsung mengambil gergaji mesin itu dari tangan si Plankton. Karena mereka menganggap bahwa Plankton sangat berbahaya hingga tega melukai saudaranya sendiri hanya demi mendapatkan resep rahasia itu. Mereka berdua kemudian langsung membedong Plankton, dan kini Plankton sudah dikeluarkan dari keluarga mereka agar diadopsi oleh orang lain yang lebih tepat dalam mengurusnya. Dan keluarga barunya ternyata adalah kedua orang tua si Patrick yang sangat senang sekali mengadopsi bayi laki-laki. Si Patrick keluar yang langsung bermain catur bersama dengan Plankton. Tentu saja keluarga si Patrick lebih konyol ketimbang SpongeBob, karena penderitaan pasti akan datang setiap menitnya. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.